Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat datang di kelas Tanya Dominesia. Di bulan April ini, kelas Tanya hadir kembali, tentunya masih dengan konsep demo live ya. Nah, dengan konsep ini, kami berharap teman-teman bisa lebih banyak belajar dan dapat ilmu dari kelas Tanya Dominesia. Sebelumnya, perkenalkan aku Nanas. Kali ini akan memandu kelas Tanya kurang lebih 1,5 jam ke depan. Gitu ya, teman-teman. Untuk kelas Tanya kali ini, kita akan live demo dengan tema strategi website blog terindeks di Google dan tips monetisasi. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah join dan antusiasnya. Juga aku berterima kasih untuk Pandi sebagai sponsor dari kelas tanya hari ini. Sebelum masuk ke sesi live demo, kita juga akan ada sedikit informasi menarik nih dari tim Pandi yang akan disampaikan oleh Mbak Meita Pratiwi selaku manajer Akademi Pandi. Mungkin kepada Mbak Meita, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Anis. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam kenal, saya Meta Pratiwi dari ID Akademi Pandi Pengelola Nama Domain Internet Indonesia. Di tahun 2025 ini, Pandi atau .id mempunyai program namanya TOT, yaitu Training of Trainer. Mungkin teman-teman di sini siapa tahu bisa atau ingin menjadi trainernya Pandi ya, teman-teman di sini. Saya coba mempresentasikan. Bisa next slide. Baik, di sini ada program namanya Training of Trainer, yaitu program pelatihan dari Pandi yang melibatkan semua peserta untuk menjadi pelatih uh, atau melatih siswa-siswi, teman-teman komunitas gitu ya, untuk membuat platform digital dengan menggunakan nama domain.id. Tujuannya apa? Yaitu untuk meningkatkan kemampuan individu teman-teman, menambah skill teman-teman, serta pengalaman untuk di bidang digital ini. Next-nya, nah bagaimana cara mengimplementasinya, cara mendeliverinya. Teman-teman bisa mengimplementasinya, mendeliverinya, bisa next-nya, uh, slide-nya. Nah, caranya yaitu dengan membuat platform digital. Nah, saat ini Pandi berkolaborasi dengan Dominisia, gitu ya, salah satu registrar kami, ingin membuat uh, apa namanya, melakukan pelatihan membuat website gitu kan ya. Nah, platform digital ini bisa digunakan untuk mengimplementasi atau mendeliverinya kepada teman-teman atau komunitas-komunitas lainnya dengan cara misalnya melakukan personal branding, juga bisa misalnya ada di sini guru gitu ya, bisa memberikan soal ujian ataupun tugas di platform digital tersebut, atau kegiatan sekolah, kegiatan guru atau murid, kegiatan komunitas, UMKM, dan seterusnya. Jadi begitu cara mengimplementasi platform digital tersebut. Nah, dari hasil pembuatan platform digital atau menjadi seorang trainer ya, setelah itu teman-teman tuh bisa melakukan evaluasi atau feedback. Nah, evaluasinya itu tujuannya adalah sebuah proses gitu ya dalam kegiatan pelatihan agar bisa lebih efektif dan improve dalam kegiatan menjadi seorang trainer. Dan feedbacknya bisa dilakukan melalui pengisian survei kepada peserta pelatihan. Next-nya. Nah, benefitnya apa sih nih teman-teman kalau menjadi seorang trainernya Pandi gitu ya? Benefitnya yang pertama, teman-teman narasumber ataupun peserta bisa mendapatkan e-sertifikat. Lalu juga ada yang pasti exposure di flyer kegiatan dan media sosialnya Pandi. Lalu juga kita mensupport merchandise pada kegiatan tersebut. Juga kami memberikan free domain dan hosting dari registrarnya Pandi. Misalnya kami kerjasama dengan Dominisia, berarti kami meminta support nih dari Dominisia untuk free domain dan hosting. Next-nya, next slide. Nah, ini adalah alur menjadi seorang trainernya Pandi gitu kan ya. Jadi teman-teman di sini siapa yang tertarik gitu ya menjadi seorang trainernya Pandi, atau namanya kami .academy, .id academy. Nah, yang pertama teman-teman kalau tertarik menjadi trainer .id academy memberikan portofolio.
portofolio ini adalah hasil karya teman-teman gitu kan ya, pengalaman teman-teman untuk menjadi seorang trainernya Pandi sudah melakukan hal-hal apa aja sih gitu kan ya. Lalu setelah itu dari Rut ID Academy menyeleksi kandidat-kandidat yang sudah masuk di .id Academy, yaitu mereview portofolionya. Setelah itu melakukan wawancara gitu ya kalau memang sesuai dengan kebutuhannya .id Academy. Lalu kalau memang sesuai gitu kan kami mencapai kesepakatan gitu kan ya. Kesepakatannya apa? Yaitu misalnya eh, trainer tersebut membuat jadwal pelatihan, ada timelinenya gitu kan ya. Kira-kira materi apa sih yang ingin diberikan, apakah pembuatan website atau pembuatan konten gitu kan ya. Dan yang pasti mendapatkan insentif dari .id Academy. Nextnya, nah pengajuan kegiatannya gimana sih gitu kan ya? Kalau memang sudah sepakat nih teman-teman, salah satunya menjadi seorang trainernya .id Academy. Eh, Pengajuannya, prosesnya adalah teman-teman atau trainer tersebut mengajukan proposal yang berisi misalnya pengajuannya H-7 sebelum kegiatan atau H-14 atau 1 bulan sebelumnya, itu lebih lebih baik gitu kan ya. Lalu tema kegiatannya apa dalam pelatihan tersebut? Jumlah peserta pelatihannya berapa? Jadwal dan durasi pelatihannya berapa lama? Ataukah 2 jam? Ataukah 1 harian gitu kan ya? Materi yang diajarkan apa? Metodologi pelatihannya apa? Apakah online ataukah offline atau hybrid gitu ya? Itu tertulis di proposal. Lalu setelah kami menerima proposal tersebut, kami review gitu kegiatannya. Jika memang disetujui sesuai dengan program .id Academy, akan berlanjut gitu ya. Setelah itu melakukan pelaksanaan. Pelaksanaannya itu trainer tersebut melaksanakan kegiatan sesuai dengan tema kegiatan yang ada di proposal. Nah, setelah melaksanakan kegiatan, pada saat melaksanakan kegiatan tersebut, apa yang kami butuhkan dari .id Academy yaitu laporan kegiatannya. Laporan kegiatan itu berupa apa? Dokumentasi sebagai narasumber dan juga daftar peserta gitu kan ya. Ada berapa peserta yang mengikuti 50, 100, 25 gitu kan ya. Dan dokumentasi pesertanya. Kira-kira peserta yang mengikuti itu apakah dari siswa, siswi, guru, komunitas, UKM gitu ya. Kami membutuhkan dokumentasi tersebut. Juga yang tadi saya sebutkan, seorang trainernya .id Academy yang pasti akan mendapatkan insentif dari Pandi. Nah, teman-teman mungkin tertarik nih insentifnya apa sih atau berapa sih gitu kan menjadi seorang trainernya Pandi. Bisa next slide. Kurang lebih seperti ini teman-teman ya, kalau teman-teman tertarik menjadi seorang trainernya Pandi. Jadi kita ada kegiatan yaitu namanya online dan offline. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini, ini jumlah pesertanya 50 sampai 100, 100 sampai 500, 500 sampai 1000 dan lebih dari 1000. Sepertinya kalau peserta online kemungkinan bisa ya lebih dari 1000 ya. Dan honor yang didapat di sini adalah per kegiatan. Jadi misalnya 1 bulan teman-teman melakukan 2 sampai 3 kali pelatihan gitu kan ya ke komunitas ataupun ke teman-teman eh, sekeliling teman-teman sendiri gitu kan ya, itu bisa dikalikan saja misalnya 750 dikali dengan 1 bulan bisa 2 atau 3 kali. Nah, kurang lebih yang teman-teman dapatkan sejumlah tersebut. Nah, kalau pesertanya offline itu sudah pasti berbeda. Kalau peserta offline adalah minimalnya 25 peserta. Dan kalau lebih dari 75, nilai honornya pun juga eh, apa namanya berbeda gitu kan ya, karena kalau offline kan bisa langsung berkomunikasi, bisa tatap muka gitu kan ya. Nah, jadi teman-teman di sini kalau ingin menjadi seorang trainernya Pandi sesuai dengan apa tadi SOP-nya atau prosedurnya gitu ya, teman-teman bisa mengajukan proposal ke kami untuk menjadi seorang trainernya .id Academy, karena benefit-benefitnya tadi selain e-sertifikat, selain support merchandise gitu kan. Jadi teman-teman kalau punya kegiatan misalnya ada kita mau melakukan kegiatan nih untuk pelatihan misalnya pembuatan konten 2 minggu lagi gitu kan ya. Nah, kami akan melakukan hal itu, akan kami support merchandise, akan kami support misalnya daftar hadir, absensi gitu ya. Dan
apa namanya, di media sosial pun juga akan kami apa namanya informasikan gitu kan ya. Jadi ada beberapa hal benefit-benefit yang teman-teman terima. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi seorang trainer.id Academy? Bisa next. Cara mendaftarnya bisa bisa di share slide-nya. Cara mendaftarnya itu di https titik dua double slash s.id garis miring tot pandi, yang huruf kecil cuma huruf O-nya aja, yang lainnya huruf besar semua ya. Jadi s.id garis miring tot pandi. Nah, teman-teman yang mungkin di sini sebagian atau ada mahasiswa atau para guru dan segala macam, mungkin bisa nih tertarik gitu ya menjadi seorang trainernya Pandi. Nanti slide-nya mungkin bisa di-share, dibantu sama dari Dominisia, bagaimana sih cara mendaftarkan menjadi seorang trainernya .id ya. Saya rasa cukup ya itu ya aplikasinya presentasinya. Baik dari Pandi.id Academy, saya rasa cukup Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Mita untuk informasi menariknya. Nah, itu tadi buat teman-teman yang mau kerjasama atau mungkin kolaborasi sama Pandi bisa melihat proposalnya lagi. Nanti akan dikirim oleh tim Dominesia. Oke, di sini telah hadir Mas Radius Arianto yang merupakan SEO Growth Konsultan di Turnbacklink. Halo Mas Radius. Halo, Halo, halo Mas. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Mbak Nanas gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Udah nggak hujan ya Mas di sana ya? Hujan, deras. Hujan. Di Jogja panas banget Mas. Kalau gitu ntar dikirimin ya. Oke, boleh, boleh. Tadi kirimin hujan. Walaupun hujan dikit, tapi siap dong ya Mas mau demo live hari ini. Ya, pastinya siap. Semoga teman-teman juga yang ada di sebelah sana nih, ya saya nggak bisa lihat sebelah mana aja. Semoga siap ya. Oke, amin. Oke, jadi untuk menghemat waktu, mungkin langsung saja silahkan Mas Radius. Oke, thank you Mbak Nanas. Halo, selamat malam teman-teman semua. Gimana kabarnya? Sehat? Coba dong komen dong nih dari mana aja profesinya apa jadi saya bisa tahu teman-teman. Ini mohon maaf ya kalau misalkan saya terkesan kayak ngelihat ke kanan ke kiri gitu ya karena saya pakai multiple devices jadi saya bisa ngelihat teman-teman dari arah mana aja sebenarnya. Oke kita lihat dari mana aja nih. Wah belum ada nih. Coba yang paling jauh gitu ya. Jangan bilang Klaten paling jauh ya itu dekat banget sama Jogja. Dari mana aja nih boleh? Coba aku pengen tahu dulu, teman-teman. Nah, karena ada yang bilang dari Solo. Oke, Solo. Solo, ada lagi yang lebih jauh dari Solo? Ada lagi? Padang, wah ya doakan Turnbacklink bikin lagi acara di Padang ya. Semoga Domination nanti sponsorin acara di Padang. Ya kita pernah bikin acara di Padang. Bandung, Malang. Oke, wah tersebar ya dari ujung barat sampai ujung timur. Baik. Nah, teman-teman semua gitu ya. Jadi saya dikasih PR nih sama tim Dominesia untuk ngasih penjelasan tentang gimana caranya website kita gitu ya. Website kita itu gampang terindeks. Nah, kenapa saya tanya profesi dan asal gitu ya. Saya mau make sure dulu nih kira-kira teman-teman punya alasan yang kuat nggak sih terkait kenapa saya harus bikin website gitu kan. Nah, saya makanya tanya tadi profesinya apa biar saya tahu kira-kira apakah ada yang berprofesi sebagai blogger karena banyak yang bertanya kepada saya mas sebenarnya profesi blogger masih masih hot nggak sih gitu ya sebagai sebagai eh, karir gitu kan sebagai mata pencaharian gitu kan karena banyak banyak orang beranggapan bahwa kayaknya udah nggak asik ya gitu ya main blog-blogan sekarang kayaknya udah nggak zaman lagi gitu kan. Nah, em, semoga dengan topik diskusi kita di malam hari ini, website teman-teman semua nggak terkecuali blog gitu ya, bisa terindeks dengan baik di search engine dan juga bisa monetisasi karena saya yakin kalau misalkan cuma punya website doang tapi websitenya nggak menghasilkan duit kayaknya sayang ya. Bayar hosting kan
ya walaupun di Dominesia affordable ya, walaupun Dominesia affordable, tetap aja teman-teman harus mempertimbangkan gitu ya, harus mempertimbangkan bahwa nih website harus bikin cuan nih di 2025. Jangan sampai saya punya website cuannya cuma segitu-segitu aja. Kalau bisa cuannya nambah deh dari website. Gitu nggak teman-teman? Yang setuju coba ketikin setuju di kolom chat. Saya sambil lihat ke layar sebelah kanan saya. Ini saya pakai 3 nih, saya pakai 3 device jadi saya bisa. Oke, setuju nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju ya? Oke. Nah, setuju. Oke, sip. Gimana sih caranya? Tapi saya slide-nya ini sedikit ya. Slide yang saya tampilkan ini sedikit. Jadi kalau teman-teman ada yang minta slide, kayaknya informasinya nggak gimana-gimana ya. Tapi kalau misalkan ada yang mau, boleh lah. Oke. Nah, perkenalan dulu ya. Tak kenal maka tak aruf. Gitu kan, siapa sih Turn Back Link ini? Kalau teman-teman mungkin pernah ada yang ikut acara kita di Yogyakarta tahun lalu ya, tahun lalu kita bikin acara di kantornya Dominesia juga, yaitu namanya Web Canvas Rally, di mana kita ngajarin semua orang di Yogyakarta dan sekitarnya untuk bikin website dan gimana caranya mengoptimasikan website tersebut agar bisa cuan di search engine. Nah, jadi kenalin ini orang-orang di balik Turn Back Link, atau kalau misalkan di legalnya namanya PT Ruang Henti Digital ya. Kita itu media agensi. Ya, fokusnya adalah kita pengen mengedukasi masyarakat Indonesia terkait dengan informasi digital. Ya kan teman-teman mungkin bisa menemukan informasi digital itu kan banyak yang benernya, lebih banyak hoaxnya gitu kan. Jadi kita pengen jadi media yang benar-benar mengedukasi secara fakta. Ya makanya kita bicaranya dari fakta bukan dari katanya gitu. Makanya tadi jangan tanya Mbah lagi gitu ya, langsung tanya aja sama Dominesia. Iklannya kan gitu kan. Nah, tapi selain media agensi, kita juga banyak menerima untuk konsultan growth digital marketing. Makanya statusnya kita ini agensi kecil-kecilan lah ya, nggak gede-gede amat gitu kan. Ini klien-klien kita. Jadi kalau misalkan ada yang penasaran, ini klien-klien yang udah mempercayakan pengembangan bisnisnya dengan Turn Back Link. Nah, kalau misalkan mau tahu info lebih lanjut itu kontak kita gitu ya. Dan kebetulan headquarter kita ada di Yogyakarta gitu ya. Jadi bisa mampir-mampir nanti kalau ada yang di Solo dan sekitarnya gitu. Oke, itu tentang Turn Back Link-nya. Kalau sayanya mungkin sedikit aja gitu ya. Saya lebih dikenal sebagai Radius atau Chef, makanya tadi disebut kalau mau follow silakan di tag chef.rimba gitu kan. Kenapa ada nama chef.rimba? Kenapa ada nama Chef Rimbanya? Itu nanti saya bagi ceritanya gitu. Tapi di Turbackling saya bukan sebagai CEO. Di Turbackling nggak ada yang namanya CEO ya. Saya dipanggil kapten gitu ya, kapten on board. Nah, sejauh ini udah punya 11 tahun pengalaman di bidang SEO. Tuh, oke. Jadi kalau mau tanya-tanya soal SEO boleh lah ya. Saya bisa jawab sepanjang perjalanannya selama 11 tahun di dunia SEO. Oke, kita langsung teman-teman ya ke praktek gimana agar website kita itu bisa terindeks dengan baik. Nah, banyak pertanyaan yang muncul ke saya, Mas, gimana sih cara website saya bisa terindeks, bisa bersaing dengan banyak kompetitor, bisa bersaing dengan media-media gede? Simple ya. Teman-teman pahami dulu tujuannya bikin website itu buat apa. Nah, saya tanya, kira-kira teman-teman kalau misalkan disuruh bikin website, suka bingung nggak? Saya harus ngisi website saya dengan halaman apa aja nggak ya? Nah, kira-kira ada yang ngerasain itu? Kalau misalkan ada yang ngerasain itu, silahkan ketikin 1. Suka bertanya-tanya itu, kalau saya mau bikin website, enaknya diisi apa ya? Apa aja sih informasi yang harus saya sampaikan atau harus saya lampirkan di website saya? Pasti teman-teman suka bingung kan? Gitu. Nah, jadi ketika kita bicara soal bikin website, nah udah banyak tuh 1 tuh. Ya, berarti kalau misalkan yang nggak jawab 1, kurang lebih udah paham lah ya. Ya, udah paham ya, harus bikin website tuh isinya apa aja gitu kan. Nah, itu pun yang dialami oleh banyak dari klien kami atau banyak dari teman-teman yang bertanya ke True Backlink gitu. Jadi kita punya program namanya Cup of Questions. Orang-orang boleh bertanya tentang apapun. Dan kalau misalkan pas bagian website, semua orang tuh bertanya, Mas atau enggak kita nggak punya admin ya. Kita punyanya Sertu sama Serka. Sertu, kalau misalkan mau bikin website nih, enaknya diisi halaman apa aja ya? Tuh banyak tuh pertanyaan seperti itu. Nah,
ketika kita bicara soal mau bikin website, teman-teman harus paham gitu ya. Kita mau bikin website ini buat apa? Apakah buat jualan online atau dalam hal ini blogger? Blogger pun kan ada banyak macam ya. Blogger kuliner, blogger travel, terus kemudian blogger DIY gitu ya. Maksudnya bukan daerah istimewa Yogyakarta ya, tapi blogger-blogger yang memang mereka berbagi insight tentang tips and tricks cara membuat hal-hal rumit jadi lebih mudah kayak Kabilem misalkan kayak gitu. Kabilem sayangnya belum punya website ya. Semoga abis ini kita tawarin bisa bikin website. Nah, kita pikirin nih karena kita mau bikin website untuk ngejelasin tentang hal rumit menjadi mudah, berarti kita harus pastikan fitur utamanya ya harus ada apa gitu ya. Kita harus punya fitur apa nih di dalam website tersebut ya. Misalkan harus punya halaman utama. Ya kan udah pasti halaman utama nih apa nih? Ya udah berisi tentang informasi yang ngejelasin ini website tentang apa. Terus kalau misalkan ini website berbagi tips ya berarti tips apa aja mau kita sajikan gitu ya. Nah, kalian breakdown tuh ya kebutuhannya apa aja. Kalau misalkan jualan apa? Jualan baju. Baju kan ada banyak macamnya. Ya udah di breakdown gitu ya. Halaman baju apa aja yang harus dibuat kayak gitu. Terus kalau misalkan eh, orang mau nanya-nanya, cara mereka nanya-nanya gimana? Apakah harus ngirim email atau mereka bisa menghubungi kita nih? Kalau menghubungi harus gimana? Harus pakai form atau bisa pakai WA? Gitu kan? Nah, itu semua harus teman-teman pikirkan di awal. Gitu ya. Nah, setelah teman-teman pikirkan fiturnya, kita masuk ke fitur selanjutnya. Kan kita bikin website, bikin blog itu pasti pengen ada yang baca. Emang ada bikin website atau bikin blog itu supaya dibiarin gitu aja nggak ada yang baca? Nggak ada kan? Pasti ada yang mau baca. Nah, karena pengen ada yang baca, kita pikirin cara kita promosinya gimana, fitur marketing apa aja yang harus dimiliki. Contoh, kalau misalkan website bisnis gitu ya, ada orang yang belum tertarik untuk beli produk kita, masa iya kita usir? Jangan dong, jangan diusir. Sebisa mungkin kita tangkep. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau misalkan ada orang pengen beli atau pengen tanya-tanya gitu ya, ya sebisa mungkin harus kita tangkep gitu. Ditangkapnya gimana? Ya udah, misalkan dibikinin form untuk mereka isi. Misalkan apakah tertarik dengan produk ini? Tanya-tanya lebih lanjut silakan hubungi kami di form berikut ini atau tanya-tanya lebih lanjut hubungi kami di kolom tanya kami langsung di WA gitu ya. Terus kalau misalkan ada orang pertama kali datang ke website kita, apakah bisa kita pancing atau kita bisa customisasi untuk menyapa seperti di WA, misalkan halo Mas Pamungkas gitu kan ya, selamat datang di website kami gitu ya, ada yang bisa kami bantu gitu kan ya. Nah, apakah perlu dibikin seperti itu? Nah, itu dipikirkan baik-baik. Mas, ini kayaknya pusing deh Mas gitu ya. Ada cara cepetnya nggak? Ada yang mau cara cepet atau kita bikin cara lambat aja? Kalau mau pakai cara cepet silakan ketikkan 3. Ada? 3, 3, 3. Ayo ketikin 3. Nggak ada, cuma satu orang. Oke. Aduh banyak bener gitu ya. Oke, nah gimana cara cepatnya Mas? Nah untuk cara cepatnya teman-teman silakan mengakses website ini ya, mengakses website ini nih. Namanya octopus.do. Ya, ini situs yang saya suka banget ya dari awal ketika saya temukan ini di tahun 2019 saya suka banget gitu loh. Karena pertama dia itu bisa memvisualisasikan kalau saya mau bikin website gitu ya, saya butuh halaman apa aja, terus kemudian itu jadi kerangka, jadi kayak struktur gitu loh. Jadi kayak struktur, oh saya punya halaman ini, terus di halaman ini harus ada informasi apa saya sajikan di situ. Nah, jadi teman-teman silakan akses ke website octopus.do. Di sini saya udah siapin ya website octopus.do itu, gitu kan? Nah, ketika teman-teman masuk pertama kali ke situs ini, gitu kan? Ketika teman-teman masuk pertama kali ke situs ini, teman-teman langsung dihadapkan dengan pilihan untuk generate sitemap. Nah, kenapa generate sitemap? Kita mau tahu kalau misalkan saya punya website em, katakanlah travel blogger gitu ya. Kira-kira saya harus bikin halaman apa aja di situ. Oke? Nah, teman-teman klik generate sitemap ini ya. Lalu dia akan
ngasih pilihan gitu ya, ngasih pilihan. Kita bisa nentuin struktur website kamu berdasarkan website yang sudah ada. Jadi kalau misalkan kamu mau ngecek kompetitor, struktur website seperti apa, kamu bisa pakai si octopus.do ini. Jadi intinya kamu bisa ngintip. Saya mau bikin website kayak toko Pak Edi, misalkan gitu ya, toko hijau tuh, gitu kan ya. Halamannya ada apa aja sih? Nah, kamu bisa masukin tuh alamat si website tersebut di sini. Intinya website yang pengen kamu tiru, kamu bisa taruh di sini. Oke, itu yang pertama. Tapi Mas, website yang mau saya buat ini belum ada nih kompetitornya, artinya masih belum ada yang bikin. Bisa nggak saya bikin apa namanya? Saya bikin dummy-nya aja. Boleh. Dan saya sukanya dari si octopus.do ini adalah dia bisa ngebantuin kita pakai teknologi AI-nya mereka. Ini masih baru ya, ini masih baru-baru di tahun lalu. Ya, tahun lalu waktu saya bawain materi ini di Web Canvas Rally Yogyakarta. Nah, teman-teman bisa bikin struktur websitenya yang bagus seperti apa dibantu dengan AI. Nah, saya akan pilih Generate with AI ini. Oke. Nah, kemudian muncul. Nah, di sini teman-teman bisa ceritakan. Oke, kita ambil contoh di sini teman-teman ada yang punya rencana mau bikin website apa nih pakai domain dari Domanesia dan juga dari Pandi nih. Coba kasih saya ide mau bikin website tentang apa. Coba drop. Ayo drop. Drop. Kalau nggak drop kita selesai nih. Ayo, coba. Satu, dua. Website review band musik. Web untuk bantu bendahara apa nih? Coba diperjelas. Web untuk bantu bendahara itu apa? Apakah bantu keuangan atau apa? Nah, Mas Pam tuh kasih ini review band musik sama review film. Oke, saya ambil ide review film aja biar gampang. Oke ya. So, saya masukkan di sini promnya adalah I have I need a website. I need a website dalam bahasa Inggris ya, mohon maaf. I need a website about a movie review where people can buy the movie from me. Nah, ini jelas. Jadi saya mau bikin apa namanya? Mau bikin website di mana website tersebut berisi review film plus di dalam website tersebut orang bisa membeli filmnya dari saya. Oke? Nah, sekarang kita generate. Oke ya, kita generate. Akan jadi apa? Tolong dibantu, prok prok prok. Udah kayak sulap ya. Nah, dia akan generating. Tut, 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 tut. Dia mikir, oh oke. Kalau misalkan kamu mau bikin website film, setidaknya kamu butuh seperti ini. Nah, tuh. Langsung jadi nggak perlu capek-capek. Langsung digenerate sama dia. Ya, tuh strukturnya lengkap. Kalian harus bikin halaman apa gitu ya. Kalian harus ngisi judulnya pakai kalimat apa gitu ya. Kalian udah dapat di website octopus.do ini. Nah, ini websitenya cukup keren kalau saya bilang ya. Ini saya bicaranya udah kayak David Gadget ini ya. Oke, kita mulai ke sini deh. Kita mulai ke sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini gitu ya, di sini tuh udah dikasih kerangkanya. Nih halaman kalian setidaknya harus ada header di mana header itu harus ada menu gitu ya. Terus kemudian ada featured movies, film yang lagi tayang atau film yang lagi ongoing misalkan kayak gitu. Terus kemudian latest review. Terus kemudian discover the best movie. Terus kemudian footer. Nah, ini tiap halamannya pasti akan berisi informasi yang berbeda-beda. Kita kalau scroll dan ke bawah, nah misalkan by movie, gitu kan ya. By movie itu dikelompokin. Ada action, komedi, drama, gitu kan ya. Nah, di situ di breakdown kalau misalkan kalian mau beli halaman science fiction, di halaman science fiction itu harus nampilin apa nih di dalamnya, gitu kan? Science fiction adventure, futuristic tales, top drama selection, heartfelt tales, dan segala macam. Ya, nah kalau teman-teman perhatikan ada yang kalian kenali nggak dari sisi SEO? Ada nggak yang kalian kenali? Apa yang paling kalian kenali di struktur website ini? Ada? Ada? Coba silakan komentar. Betul, sitemap. Nah, ya, secara tidak langsung dia sudah ngasih petunjuk kepada kita nih, ya.
saya butuh halaman apa aja dan harus seperti apa. Berarti kalau kayak gitu kan ya. Kalau saya punya website, katakanlah websitenya adalah moviereview.web.id. Maka di dalam movie review itu ada kategori buy. Terus kemudian ada kategori review. Tuh, ya kan? Ada kategori buy sama kategori review. Betul nggak? Ya, di mana kategori by nanti di breakdown lagi menjadi by garis miring horror movie, by garis miring science fiction movie, by garis miring drama movie, by garis miring komedi movie dan segala macam. Betul nggak? Jadi sitemap kan? Ya kan? Artinya kita butuh satu apa? Homepage. Yang kedua kategori pages. Yang ketiga landing pages. Ada 3 halaman yang harus kita bikin. Udah, semua udah dibantuin sama AI. Cukup membantu? Kalau cukup membantu, kasih jempol dulu dong. Kalau cukup membantu, kasih jempol dulu dong. Wah, nggak ada yang ngasih jempol. Kita udahan aja deh. Mana nih jempolnya nih? Ya, oke, nggak apa-apa. Mungkin jempolnya lagi sakit. Ya, nyariin icon jempol. Mana nih icon jempol? Mana nih? Gitu. Ya, sibuk semua nyari jempol. Oke, baik. Nah, dari sini, gitu ya. Dari sini kita harus kemana, Mas? Nah, teman-teman udah tahu harus bikin halaman apa, gitu kan ya. Terus kemudian informasi di halaman tersebut harus ada apa dan harus butuh apa. Oke, sip. Sengaja saya nyari icon yang agak susah biar teman-teman fokus. Makanya kalau susah dicari, mohon maklum ya. Oke, setelah teman-teman bikin gitu ya, setelah teman-teman bikin struktur ini atau teman-teman udah dapat struktur tersebut, nah teman-teman bikin satu buah spreadsheet ya, teman-teman bikin satu buah spreadsheet. Nah, spreadsheet ini setidaknya berisi halaman apa yang harus teman-teman buat, terus kemudian apa namanya URL-nya seperti apa, judul halamannya bagaimana, deskripsinya seperti apa, heading satunya bagaimana, heading duanya bagaimana, keyword yang harus dimasukinnya seperti apa. Ribet nggak? Ribet nggak? Atau mau file ini gratis? Mau nggak? Mau file ini gratis nggak? Kalau misalkan mau file ini gratis, di bagian akhir nanti dari teman-teman Dominesia akan melemparkan feedback. Nah, teman-teman harus isi dulu. Ketika teman-teman ngisi feedback, nanti ini akan saya share ke email yang udah ngisi feedback. Wajib ya, jadi kalau nggak ngisi feedback, nggak akan dikasih. Mohon maaf lahir batin. Oke, apa aja di sini? Nah, di sini saya udah bagi nih. Tuh, di situ ada home page, ada child page, ada kategori, blog page, product page. Teman-teman bisa isi sesuai kebutuhan dari website teman-teman. Oke, misal gitu ya. Misal di sini saya udah tahu ada halaman homepage. Nah, ini diisi dengan URL website teman-teman semua. Misalkan tadi apa? Websitenya tentang reviewfilm.web.id karena kita disponsori sama Pandi ya, jadi pakai .id misalkan seperti itu. Nah, judulnya apa? Nah, judul ini bisa teman-teman optimasi sesuai dengan kebutuhan SEO teman-teman semua. Misalkan gitu ya, situs review film, situs review dan beli film terlengkap di Indonesia misalkan. Oke, nah enaknya spreadsheet ini adalah saya sudah buat otomatis kalau misalkan judulnya lebih daripada 70 karakter gitu ya, maka itu tidak dikategorisasikan sebagai SEO friendly. Nggak percaya kita lihat. Ceting. Nah, tuh, dia berubah dari yang tadinya 70 cuma tinggal 20. Ya, jadi ini udah sesuai dengan settingan yang saya biasa lakukan di semua website yang saya optimasi. Ya, judul pasti akan saya buat kurang dari 70 huruf termasuk spasi. Jadi kalau misalkan kalian mau nambahin misalkan eh, review film.web.id. Nah, pas. Pas ya, nol. Jadi kalau misalkan muncul di Google pun tidak akan kepotong atau tidak akan dianggap sebagai not SEO friendly. Begitupun description, kalian bisa isi deskripsinya itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Misal, saya mau isi deskripsinya adalah situs ini menyediakan review dan jual beli film terbaik di Indonesia dan dunia. Kalian bisa bayar dengan QR atau dicicil
menggunakan kartu kredit. Semua mudah nonton film. Tinggal pilih, tonton, bayar, selesai. Nah, misalkan kayak gitu. Nah, kalau kelebihan akan muncul -69. Oke, ini silakan teman-teman pakai aja gitu ya. Teman-teman pakai aja. Tapi saya jelaskan gitu ya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan saya taruh keyword satu, keyword 2, keyword 3. Kalau teman-teman punya sampai 10 keyword silakan teman-teman tambahin ke kanan. Bebas ya. Kenapa saya taruh keyword satu, keyword 2, keyword 3? Ini untuk meminimalisir yang namanya keyword kanibalisme nanti di strategi SEO. Apa itu keyword kanibalisme dan kenapa kita harus memperhatikan itu? Nah, nanti akan saya lanjut ke slide berikutnya. Lanjut nggak? Kalau lanjut, ketikin 2. Lanjut nggak? Lanjut, ketikin 2 kalau lanjut. Asik, semangat semua. Suka saya kalau itu. Oke ya, pakai octopus.do, dicatat semua halaman gitu ya. Dicatat semua halaman yang kalian butuhkan di situ. Oke. Nah, jadinya seperti ini di mapping ya. Jadinya seperti itu di mapping. Silakan di mapping sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua ya. Kalau mau filenya silakan tinggalkan feedback selesai acara ini nanti akan saya kasih. Oke, ini contoh ya. Ini contoh klien kami. Jadi Turn Backlink juga pakai format yang sama untuk klien-klien kami. Oke. Nah, terus Mas, gimana caranya website saya itu bisa terindeks dengan baik? Karena topik kita malam hari ini kan gimana caranya website kita bisa terindeks dengan baik. Itu ya. Nah, untuk bisa terindeks dengan baik, teman-teman tahu nggak sih cara kerja mesin pencari itu seperti apa? Ada yang tahu nggak? Nah, agar website kita itu terindeks dengan baik, gitu ya, kita perlu melakukan setting nih di website kita, biar website kita itu bisa mempermudah mesin pencari itu bekerja. Jadi mempermudah Google bekerja, mempermudah Yahoo bekerja, Bing bekerja, dan semua robot mesin pencari bekerja. Oke. Gimana caranya? Secara umum ada 3 cara. Ada 3 tahapan ya yang kita kenal dengan crawling, indexing, sama surfing. Ini yang sederhana ya teman-teman ya. Kalau mau yang agak kompleks teman-teman ikut nanti Akademi SEO ya. Kita punya program untuk ngajarin orang-orang belajar SEO. Bulan ini apa namanya periode ini di bulan Mei kita mulai gitu ya. Nah, sederhananya sekali lagi crawling ini adalah bagian di mana website kita itu semua informasinya ya diambil sama mesin pencari. Jadi mesin pencari itu tugasnya mereka tiap hari nyariin konten ya, nyariin konten di seluruh dunia, nyariin konten di seluruh dunia. Nah, karena nyariin konten di seluruh dunia gitu kan, mereka itu ada batasannya. Nah, jadi nanti jangan sampai teman-teman melewati batas nih, karena kalau melewati batas biasanya konten kalian atau website kalian tidak akan terindeks dengan sempurna juga. Jadi bagian paling krusial itu ada di awal ini nih, di crawling. Oke, setelah di crawling, kemudian di indexing. Sederhananya di indexing ini, ketika informasinya udah dikumpulin, mereka akan dikelompokin. Ya, jadi semua informasi yang diambil oleh search engine seperti Google itu dikumpulin jadi satu tempat. Ya, dikumpulin jadi satu tempat, tapi dipilih-pilih. Nggak semuanya dikumpulin, dipilih-pilih mana yang relevan, mana yang memang punya nilai buat audiens, kemudian nanti akhirnya konten yang berkualitas itu yang menurut Google ini udah paling oke nih ditampilin. Nah, kita masuk ke bagian surfing. Bagian di mana Google akan nampilin ya semua website yang punya kualitas bagus ya di halaman hasil pencarian. Jadi kalau kalian ada yang nyari di Google, misalkan cara betulin handphone rusak. Nah, dari sekian ratus ribu website di dunia, mana nih yang punya informasi yang paling oke ngebahas tentang cara memperbaiki handphone? Nah, itu ditampilin deh. Ditampilin dalam bentuk urutan 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya gitu ya. Kalau sampai 10 ya di halaman pertama. 11 berarti di halaman kedua dan seterusnya. Gitu. Itu sederhananya. Oke. Nah, sebelum saya lanjut ke demo, teman-teman harus ingat ya terkait dengan crawling. Yang di crawling itu apa? Pertama, yang di crawling itu adalah judul dari halaman. Judul dari halaman ini beda dengan heading ya, beda. Judul dari halaman itu biasanya munculnya di sini nih, di browser. Ya, di tab browser. Judul halaman itu biasanya muncul di tab browser. Oke, nanti saya akan kasih tahu cara pengaturannya gimana. Yang kedua, gitu ya,
page URL ya, URL kalian gitu ya, juga diambil nih sama search engine. Yang ketiga, heading, tajuk ya, tajuk. Nah, tajuk ini pun gunakan H1 ya, nggak boleh menggunakan selain H1 ya, harus H1. Lalu kontennya pun harus kontekstual, nggak boleh spammy, ya kan? Lalu ada subheading, ya. Kalau misalkan kalian ngebahas poin-poin itu ditandai dengan subheading, boleh pakai H2, boleh pakai H3 gitu ya. Tapi setidaknya harus ada H2 dan itu harus terstruktur. H1 itu harus paling atas, nggak boleh H1-nya ada di bawah, nggak boleh. H1-nya itu harus paling atas. H2, selanjutnya H2, H3 dan seterusnya itu harus berurutan. Oke, ya. Terus gambar, ya. Em, Gambarnya pun harus yang jelas dan kalau bisa jangan lebih dari 100 kilobyte. Nanti akan saya ajarin gimana cara bikin gambar nggak lebih dari 100 kilobyte. Oke, ya. Dan yang terakhir kalau misalkan memungkinkan kasih navigasi. Biar apa? Biar orang gampang kalau misalkan mereka mau baca konten yang relevan dengan topik yang kalian bahas itu bisa mempermudah proses indexing. Nantinya proses scrolling dan juga proses indexing. Oke, kita mulai dengan pengaturan. Saya harap teman-teman semua sudah berlangganan hosting dan domain di Dominisia ya, karena di sini saya akan kasih contoh demo dengan website yang saya buat di Dominesia. Sebentar, saya bikinnya di mana ya tadi ya? Di sini ya. Sebentar ya, saya pause dulu ya. Oke, saya make sure dulu dia di sini. Oke, ini dia. Oke, nah, sip. Nah, ini contoh dummy website yang saya buat di Dominesia ya. Jadi saya punya website namanya Cerita Petualang. Nah, website ini bercerita tentang perjalanan saya selama traveling keliling Indonesia. Nah, karena tujuannya untuk bercerita, maka saya ingin agar website saya itu dibaca oleh banyak orang, ya. Karena ada kategorisasi destinasi, kota dan segala macam, maka gitu ya, saya harus mengatur kategorisasinya dan segala macam. Oke, kita mulai masuk ke bagian pengaturan. Nah, pertama di bagian site title gitu ya, saya pengen semua judul halaman saya itu bisa saya atur berbeda dengan heading. Nah, umumnya website-website yang menggunakan WordPress, judul halamannya pasti sama dengan judul headingnya. Umumnya gitu ya, umumnya. Nah, kita bisa mengatur judul halaman itu berbeda dengan heading. Gimana caranya? Di sini teman-teman perlu menginstal yang namanya plugin SEO, boleh apapun, boleh Yoast, boleh RankMate All-in-One SEO, boleh Slim SEO, apalagi apapun pokoknya yang penting bisa teman-teman pakai untuk melakukan pengaturan SEO. Nah, teman-teman install deh. Gitu ya. Nah, catatan saya, tolong hanya install satu aja. Jangan kalian install semuanya. RankMate install, Yoast install, Slim SEO teman-teman install gitu ya. Jangan. Pilih salah satu aja. Oke. Nah, terus setelah teman-teman install, kita nggak akan melakukan pengaturan yang gimana-gimana ya. Install aja dulu. Oke, setelah install, teman-teman bikin gitu ya. Teman-teman bikin di misalkan di sini ada add post atau kita bikin satu halaman deh. Kita bikin satu halaman yang namanya halaman, oh simpel itu aja deh. Halaman apa namanya? Halaman blog aja. Gitu kan. Nah, ketika teman-teman bikin website gitu ya. Ketika teman-teman bikin blog. Nah, pasti URL-nya teman-teman gitu ya akan seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan. Nah, ada tahun, ada bulan, ada tanggal. Kalau situs teman-teman semua itu situs media, teman-teman bisa nih pakai struktur URL ini. Tapi kalau saya, karena saya pengen punya halaman yang tadi review film, misalkan ya review film, maka saya pengen URL-nya itu harus ada kategorisasi dan juga ada film, ada judul filmnya. Jadi kalau misalkan ada orang nyari tentang review film gitu ya, dia akan masuk ke struktur review eh, film apa misalkan Haji Backpacker misalkan gitu ya, Haji Backpacker. Nah, jadi kalau misalkan ada orang berkunjung terus kemudian ada orang nyari review film Haji Backpacker misalkan, nah saya berharap mereka tiba ke halaman ini.
Gimana cara mengaturnya? Kita balik lagi ke sini, ke dashboard. Nah, ketika teman-teman mau melakukan pengaturan, teman-teman bisa ke bagian setting. Oke, teman-teman bisa ke bagian setting. Setelah masuk ke bagian setting, teman-teman klik yang namanya permalink. Ini. Nah, di permalink ini secara otomatis si WordPress, kalau misalkan teman-teman pakai WordPress, saya di sini pakai WordPress yang gampang aja gitu ya. Secara default pasti settingannya seperti ini. Saya nggak mau. Saya maunya kategori sama judul artikel. Nah, tapi Mas di situ adanya post name sama plain, nggak ada tuh Mas kategori. Gimana caranya? Teman-teman bisa bikin. Enaknya pakai WordPress itu teman-teman bisa bikin. Nah, cara bikinnya adalah begini. Teman-teman pilih custom structure, gitu ya. Teman-teman pilih custom structure. Lalu ini teman-teman hapus. Setelah teman-teman hapus, teman-teman pilih. Tadi karena saya mau bikin strukturnya pakai kategorisasi, gitu ya. Pilihlah di sini menu kategori. Oke. Terus setelah kategori tambahkan di situ URL artikelnya. Nah, untuk URL artikel teman-teman pilih post name. Dah, secara otomatis artikel kita akan memiliki struktur kategori sama post name. Nah, kalau misalkan kita update gitu ya. Ingat ya, ini judulnya masih cerita petualang 2025-0428 Hello World. Nah, kalau misalkan saya save, change, dia akan ngikutin ke URL yang baru. Kita lihat. Nah, itu dia. Dia sudah berubah menjadi uncategorized Hello World. Oke, itu tahapan pertama untuk bikin website kita mudah diindeks. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal bikin kategorisasi berdasarkan yang tadi, yang teman-teman buat di sini. Pakai si apa namanya? Pakai si Octopus.to ini. Nah, misalkan teman-teman ada review sama buy movies. Ya udah, kategorisasinya kita buat yaitu review dan juga buy. Di sini masuk ke bagian kategoris, ya. Masuk ke bagian kategoris. Terus teman-teman silakan buat kategori review, gitu ya. Untuk slugnya silakan teman-teman pakai review. Oke, add kategori. Untuk buy gimana? Nah, kalau misalkan kalian targetnya itu adalah audiens Indonesia, kira-kira pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia? Ayo, kira-kira pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kalau targetnya orang Indonesia, pakai bahasa Inggris, Indonesia. Jadi kalau misalkan Indonesia, buy itu bahasa Indonesianya adalah beli. Nah, yaudah gitu ya, beli atau jual. Terserah kalian mau targetnya pakai keyword apa nih? Kalau misalkan kalian mau targetnya jual film Haji Backpacker atau beli film Backpacker itu sama aja, tinggal kalian atur. Oke, tapi yang jelas harus bijak. Jual beli itu konteksnya berbeda. Nah, nanti teman-teman akan belajar tentang search intent. Ya, teman-teman akan belajar search intent. Tapi untuk sementara kita bikin misalkan jual saja, gitu ya, jual, jual. Oke. Nah, di sini add kategorisasi. Dah, kita udah punya dua kategori, review dan juga jual. Dua ini halamannya udah pasti akan berbeda. Yaudah, teman-teman kemudian tinggal bikin aja ya blog post yang memang disesuaikan. Kalau misalkan review berarti isinya harus menceritakan tentang review tersebut, review dari film tersebut. Oke. Nah, kalau misalkan jual, berarti di dalam halaman tersebut kalian harus menampilkan harga, terus kemudian rating, review orang yang udah pernah beli atau nonton film tersebut, gitu kan. Itu semua teman-teman silakan buat. Ya, silakan teman-teman buat. Nah, saya akan kasih contoh artikel. Misalkan di sini saya bikin tadi review film Haji Backpacker, gitu ya. Oke. Nah, di sini em, ketika teman-teman itu mau nulis artikel, ingat teman-teman sudah tahu nih bahwa halaman tersebut atau blog post tersebut tujuannya adalah untuk menceritakan isi film, bukan untuk menjual. Jadi tolong jangan disamain ya. Udah beda nih, jual sama review, konteksnya berbeda.
Jadi kalau misalkan teman-teman mau nge-review film, teman-teman taruh di dalam kategori review, jangan ditaruh di kategori jual. Di dalam jual pun kalian tidak boleh nge-review filmnya, ya. Kalian nggak boleh nge-review filmnya. Kalian boleh naruh hanya sinopsisnya. Oke, nah saya ambil contoh di sini Haji Oh, Backpacker. Gangnam Style. Itu keluar tahun berapa ya? Kalau nggak salah Gangnam tahun Style. Oh, Gangnam 2012 Style. anggaplah kayak gitu. Ya, 2012. Nah, terus kalian em, inilah kalian apa namanya? Kalian isilah artikel tersebut sesuai dengan konteksnya misalkan film ini bercerita tentang bla 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 misalkan kayak gitu. Udah nih, udah nulis nih, gitu kan. Nah, ketika teman-teman semua udah selesai nulis gitu ya, atau ketika teman-teman semua sudah menulis, nah teman-teman mulai melakukan pengaturan SEO agar artikel ini bisa terindeks saat orang mencari review film. Gimana caranya? Kita masuk ke bagian yang paling umum dulu, ya. Atur kategorisasinya. Nah, di sini kan belum diatur nih kategorinya nih. Nah, kalian pilih pertama review dulu. Oke, ya, review dulu. Oke, Mas, kalau tag ini boleh diisi nggak? Boleh, ya. Tag itu fungsinya nanti bisa sebagai em, pengelompokan, ya. Tapi saya nggak akan bahas detail karena kayaknya untuk saya jelaskan lebih detail soal fungsi tag dan segala macam nggak akan cukup nih, ya. Nanti minta Dominesia bikin lagi ya. Jangan lupa ya, ributin apa namanya admin Dominesia, Min, bikin lagi Min. Pematerinya harus Mas Radius ya. Lanjutin yang kemarin. Nah, jadi nanti saya bisa kasih. Setuju nggak? Setuju nggak? Kalau nggak setuju, kita udahan. Narsis banget sih Mas Radius gitu kan ya. Oke, ya. Setuju nggak? Nggak ada komentar nih. Tidur, kaget, shock. Oke, saya tungguin. 3, 2, 1. Oke, setuju. Oke, ya. Nah, ini untuk tag saya tinggalin dulu ya. Nanti kita akan bahas soal tag. Oke, lanjut. Nah, setelah teman-teman bikin artikel, teman-teman, oh, sama taruh gambar. Misalkan saya ambil gambar deh, gitu ya. Misalkan saya taruh gambar film tentang Haji Backpacker. Nah, misalkan ini ya, ini misalkan poster Haji Backpacker nih, misalkan kayak gitu tuh. Ya, ini misalkan poster tentang Haji Backpacker. Oke, itu ya. Nah, itu tuh, gitu ya. Ini misalkan poster Haji Backpacker. Nah, nanti kita akan setting-setting ya. Nah, ketika teman-teman melakukan setting di iOS SEO, teman-teman silakan turun ke bagian ini. Nah, tuh ya, teman-teman silakan turun ke bagian ini nih. Oke. Di sini teman-teman bisa bikin gitu ya. Judul gitu ya. Teman-teman bisa bikin judul ya yang nanti akan muncul di halaman hasil pencarian Google. Nah, karena kalian itu bercerita tentang review gitu ya. Kalian nggak perlu nulis semuanya, ya. Kalian nggak perlu nulis semuanya. Kalian bisa memanfaatkan automatic template ini atau pakai seperlunya aja. Saya mau pakai hanya judul artikelnya aja. Berarti di belakangnya saya cuma tinggal tambahin review film Haji Backpacker 2012. Sudah, saya nggak perlu nulis panjang lebar. Ya. Dan selama dia masih hijau, belum merah, artinya judul ini ramah mesin pencari. Kita tambahin lagi deh, boleh gitu ya. Tambahin misalkan separator. Ya, separator biasanya bentukannya kayak gini nih. Dan saya tambahin identitas tentang website saya. Websitenya apa? Ya pastinya namanya cerita petualang. Nah, tuh. Udah, judulnya masih aman, oke ya. Oke. Terus kemudian slug. Ya, slug ini silakan teman-teman isi dengan yang memenuhi kaidah SEO. Nah, di sini saya udah kasih petunjuk ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau bikin apa namanya, mau bikin URL, page URL nih, pilih yang singkat, mudah dibaca orang, dan sebisa mungkin mengandung keyword. Nah, contoh karena di sini saya mau bikin review film Haji Backpacker, maka di sini saya tulis aja Haji Backpacker. Nah, Haji Backpacker Movie. Tuh, ya.
Perlu dikasih angka nggak? Ya, siapa tahu nanti di tahun 2025 ada yang bikin film Haji Backpacker lagi di remake gitu kan. Nah, ini kita bedain aja ini yang versi 2012. Nanti kalau 2025 ada yang mau bikin lagi kita kita tinggal bikin review film Haji Backpacker movie strip 2025. Sesimpel itu. Nah, meta description bisa teman-teman isi sesuai dengan kebutuhan SEO, tapi saya mau ajak teman-teman ke sini, ke bagian advance. Ya, nah di bagian advance ini, tuh kan, teman-teman, bentar, bukan di bagian advance, tapi di bagian skema, skema nih, ya, teman-teman di bagian skema ini nih, oke. Saya mau teman-teman semua, karena ingat setiap halaman website kita itu tujuannya pasti berbeda-beda. Ya, kalau teman-teman tidak atur gitu ya, biasanya halaman website ini hanya akan dianggap sebagai halaman artikel biasa. Padahal skema itu ada banyak. Ya, nah sebagai contoh di sini ada yang namanya, oh di sini nggak ada, harusnya ada bagian review gitu ya. Di sini harusnya ada halaman review. Kalau misalkan nggak ada halaman review ya udah berarti pilih halaman webpage atau default. Tapi biasanya untuk beberapa plugin seperti RankMath, Yoast yang versi Pro juga ada ya. Kita bisa mengatur si skemanya ini. Kenapa Mas harus diatur skemanya? Karena kalau misalkan kita mencari di Google review, misalkan ya, saya cari di google.com deh, ya, review film. Nah, misalkan Jumbo nih. Nah, tuh, dia akan muncul seperti ini, rating, poster, dan segala macam. Ini bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan SEO. Kenapa? Karena fitur ini bisa muncul kalau kita melakukan setting di bagian skema ini, teman-teman ya. Nah, karena ini ada keterbatasan gitu ya, karena ini kita ada keterbatasan, jadi untuk sementara kita pakai yang webpage aja. Tapi sebenarnya skema itu ada banyak ya, terutama skema review. Jadi kita ambil aja di sini webpage. Nah, defaultnya apa? Defaultnya pun ada banyak. Ingat, kalau teman-teman bikin artikel, artikel aja ada banyak jenisnya tuh. Ya, artikel, blog post, social media posting, news artikel, advertiser, bla 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 gitu kan. Nah, kalau teman-teman bikin artikel gitu ya, pastikan teman-teman pilihnya artikel bukan blog post. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman ada yang punya udah install Yoast, udah install RankMath gitu ya, dicek di bagian skema, skema yang teman-teman pakai mana nih? Blog post, artikel, atau news artikel. Karena ini aja satu apa namanya satu jenis artikel aja ada banyak nih skemanya. Nah, dalam hal ini saya akan pakai artikel yang default dari si skema dari si Yoast-nya ini. Oke, terus Mas ini harus hijau nggak sih? Nggak usah. Ya, nggak usah hijau. Ya saya tidak pendukung keras channel ya. Jadi nggak usah hijau juga nggak apa-apa. Oke, yang penting pengaturannya sesuai dengan instruksi yang saya berikan tadi. Oke. Nah, setelah itu silakan teman-teman isi featured snippet gitu ya, bebas. Saya mungkin pilih ini aja sebagai featured image-nya, sebagai apa namanya, sebagai pelengkap. Nah, terus apalagi yang harus teman-teman setting berkaitan dengan artikel website teman-teman semua. Nah, di sini ada image. Ya, ingat image jangan lebih dari 100 kilobyte kalau memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan ya udah, tapi jangan sampai 10 megabyte juga ya. Kegedean. Oke. Caranya gimana Mas punya gambar yang kurang atau setidaknya berada di 100 kilobyte? Teman-teman bisa akses satu buah website namanya Tiny PNG atau image compressor atau eh, website apapun yang memang image. Nah, ketika teman-teman mengakses si apa namanya si ini PNG ini gitu ya, teman-teman silakan pilih image yang mau teman-teman kompres. Misalkan di sini saya mau kompres ya. Ini gambarnya tuh 0,98 megabyte, hampir satu ya, hampir 1 megabyte nih. Oke, contoh. Terus kemudian teman-teman klik open. Setelah itu gitu ya, dia akan ngekompres. Kalau sudah, dah tuh
Jadi berapa? 310 kilobyte. Ya udahlah. Eh ini nggak bisa lebih kecil lagi misalkan. Ya udah, kalau emang nggak bisa lebih kecil lagi 310 kilobyte masih oke lah. Tapi sebisa mungkin ya jangan lebih dari 100 kilobyte. Oke. Kalau sudah ini silakan teman-teman download. Ya, ini bisa teman-teman download gambarnya. Oke, dah tuh. Ya, ini sudah terdownload secara otomatis. Oke. Apalagi tadi checklistnya gitu ya. Mengandung keyword di alt text-nya. Nah, biar image kalian itu muncul kalau ada orang mengakses. Tadi mana mengakses Jumbo ya? Mana tadi yang mengakses Jumbo? Oh, ini. Gitu ya, ini. Review review film Jumbo. Nah, film Jumbo. Hmm. Nah, biar gambar teman-teman semua itu muncul di halaman hasil pencarian, gitu ya. Teman-teman perlu melakukan setting yang namanya alt image. Nah, alt image ini caranya bisa di salah, maaf. Caranya saya pause dulu ya. Saya malah lupa di mana. Tadi di sini. Nah, di sini ya. Oke. Teman-teman, silakan klik gambarnya. Lalu di bagian gambar ini, tuh ya, teman-teman klik bagian blocks. Ya, nih teman-teman klik bagian blocks. Lalu di bagian sini ada yang namanya alternatif teks. Nah, teman-teman silakan masukkan informasi tentang gambar tersebut. Ya, gambar ini tentang apa? Jelaskan menggunakan alternatif teks ini. Misalkan poster film Haji Backpacker 2012. Nah, taruh keyword di dalam alt image ini. Biar apa? Biar lebih mudah untuk diindeks oleh Google saat orang mencari gambarnya. Begitu. Nah, itu pengaturan sederhana berkaitan dengan artikel kita. Nanti selebihnya teman-teman tinggal publish aja. Simple, gitu kan? Oke. Nanti kalau ada yang punya pertanyaan silakan di drop di kolom komentar ya. Oke, itu dia demonya kurang lebih ya. Next, gitu ya. Setelah navigation. Nah, ini saya kasih info nih kan kita temanya adalah gimana agar diindeks dengan apa namanya diindeks dengan baik. Agar diindeks dengan baik, teman-teman harus memperhatikan konten kalian itu tidak di-crawl dengan baik pula, ya. Caranya gimana biar konten kita di crawl dengan baik, Mas? Pertama, mappingin. Nah, tadi pakai apa namanya? Pakai spreadsheet yang saya buat atau pakai si octopus.do gitu ya. Kita mapping konten yang mana, keyword yang harus kita masukin apa, dan informasi yang harus disajikan bagaimana biar tidak terjadi duplikat informasi atau duplikat konten. Karena Google itu benci. Bukan hanya Google sih, semua search engine itu benci yang namanya konten yang mirip-mirip. Oke, ya itu yang pertama. Yang kedua, ya, skip halaman-halaman yang memang nggak penting. Menurut Google, halaman ini nggak penting. Halaman seperti apa? Misal halaman checkout, kalau kalian itu punya toko online. Ya, website kalian misalkan ada keranjang belanjanya nih. Nah, halaman checkout itu nggak usah diakses sama Google. Dan itu bisa kita setting. Cara settingnya gimana? Balik lagi ke sini. Balik lagi ke demo. Ya, balik lagi ke demo website kita. Nah, tadi demo website kita di mana? Saya lupa. Bentar ya, saya buka banyak tab soal ini. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini di sini. Di sini kalau teman-teman perhatikan ada allow search engine to show this content in search engine. Ini tandanya apakah konten ini diizinkan untuk diakses oleh search engine di crawl. Kalau misalkan halaman tersebut memang halaman yang nggak berguna buat search engine kayak halaman checkout, nggak usah diindeks ya. Kalian ubah aja pengaturannya menjadi no. Oke, ya, kalian ubah aja pengaturan menjadi no. Dengan begitu, Google tidak akan mengakses halaman tersebut. Karena tidak diakses, maka Google tidak akan menampilkan halaman tersebut di halaman hasil pencarian mereka. Tidak muncul di halaman hasil pencarian mereka, artinya kerjaan mereka lebih mudah. Nah, yang terakhir, gitu ya, yang terakhir,
Ya, hindari HTTP request terlalu banyak. Dari mana kita tahu HTTP requestnya itu banyak, Mas? Oke, ini agak teknikal ya, tapi aku kasih contoh aja ya. Oke, saya ambil contoh misalkan apa ya, situs apa ya yang ininya gede ya. Oh ini aja, misalkan Lazada. Nah, misalkan ya lazada.co.id. Oke, ini ya. Oke, situs lazada.co.id. Nah, teman-teman bisa akses situs yang mau kalian periksa kira-kira HTTP request-nya ada berapa banyak. Nah, ini kita pakai yang namanya inspect. Ini agak sedikit advance. Kalau teman-teman nggak ngerti sekarang nggak apa-apa. Ya, saya hanya kasih contoh. Oke. Terus teman-teman masuk ke bagian network nih. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya ada berapa request yang dilakukan. Oke. Saya coba refresh ya. Saya coba refresh. Uh, 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 uh. Ada 124 request. Bagus nggak? Ya, depends gitu ya. Depends kalau misalkan situsnya memang membutuhkan eh, pemanggilan script atau pemanggilan file sebanyak itu untuk bikin websitenya supaya terlihat bagus, ya itu masuk akal. Tapi buat saya lebih dari 100 itu, ya lebih dari 100 itu saya bilang untuk website blog ya, terutama untuk website blog ya, itu udah terlalu banyak. Jadi kalau misalkan teman-teman punya website blog dan di sini requestnya lebih dari 100, teman-teman wajib wajib memperhatikan nih. Kenapa? Karena semakin banyak HTTP request atau semakin banyak permintaan ini, artinya Google harus kerja ekstra. Karena Google kerja ekstra, konten teman-teman tidak bisa terindeks dengan baik. Nah, contoh lain, kalau misalkan saya buka turn backlink, misalkan gitu ya. Berapa sih requestnya turn backlink? Dah, backlink cuma 80. Itu untuk website blog. Gitu ya, untuk website blog tuh nggak lebih dari 100. Ya. Jadi saya rasa untuk situs blog request 80 request 100 itu udah paling banyak. Apa yang menyebabkan request HTTP request itu banyak? Biasanya kalau teman-teman pakai pakai CMS seperti WordPress, teman-teman itu pakai banyak plugin. Padahal fiturnya mungkin nggak butuh-butuh banget gitu ya. Jadi hindari menggunakan plugin yang banyak. Nah, taunya dari mana, Mas? Ya, dicek aja di bagian sini nih, di bagian setting pluginnya teman-teman semua di sini. Oke. Ya, teman-teman pakai berapa plugin? Di sini saya cuma pakai 1, 2, 3. Wajar, HTTP request-nya dikit. Seperti itu. Oke. Nah, lanjut ya. Agak ini nih, agak apa namanya, agak hoream nih. Tapi nggak apa-apa deh. Ya, kalau misalkan teman-teman bingung, nanti teman-teman silakan bertanya. Oke, kasihan nih yang datangnya terlambat nih, ya, nggak kebagian ininya. Nah, tadi kita sempat bahas kalau misalkan teman-teman semua punya website gitu ya. Untuk blogger, tips monetisasinya gimana? Nah, jadi gini teman-teman, True Backlink itu kita punya program nih, kebetulan kita punya program di mana program ini bisa membantu teman-teman blogger ya untuk membuat website atau blognya teman-teman semua itu profitable. Jadi kita mau ngundang nih teman-teman semua kalau punya website blog gitu ya, atau website yang memang secara khusus gitu ya, secara khusus kalian rancang untuk income-nya kalian nih. Turnbacklink mau bantu kalian dengan kita punya program namanya Outreach Circle, di mana Outreach Circle ini biasanya klien-klien kita suka ada yang nanya, Mas, kalau misalkan kita mau mempromosikan bisnis kita, gitu ya, ada strategi yang bagus nggak? Strategi yang bagus tentu saja adalah outreach. Mungkin kalian nyebutnya backlink, tapi kita tidak hanya sekadar jualan backlink. Kita menjual konten yang konten yang benar-benar memiliki value buat orang yang membacanya. Nah, di dalam konten itu ada backlink. Jadi kalau teman-teman
punya blog yang dirasa pengen dijual ya atau dirasa pengen dimonetisasi, teman-teman boleh nih ya bergabung di program ini. Ini akan resmi kita rilis di bulan Mei besok. Oke. Benefitnya apa, Mas? Yang jelas benefit yang ditawarkan di True Backlink adalah kita akan tawarkan one-on-one consultation agar website teman-teman itu bisa improve nih performance-nya. Gitu kita tawarkan one-on-one, gitu kan. Terus mekanismenya ini transparan, ya. Dari klien berapa, kami dari True Backlink menawarkannya berapa, itu kita transparan. Ya nggak ada yang kita tutup-tutupin, semuanya transparan. Ya jadi teman-teman tahu, kita menjual konten placement di website teman-teman kepada klien kita itu berapa, teman-teman tahu secara transparan ya. Nggak ada yang kita tutup-tutupin ya. Dan jelas pembagian komisinya itu fair. Nggak terlalu berat di True Backlink dan juga nggak merugikan ke teman-teman semua. Begitu. Oke. Ini cara monetisasi monetisasi yang pertama. Monetisasi yang kedua tentu saja mungkin teman-teman sudah kenal dengan istilah AdSense nih. Ya, ini em, apa namanya? Ini jujur em, AdSense-nya punya saya yang udah lama nggak saya optimasi ya, tapi sampai hari ini masih banyak diakses oleh orang nih. Ini masih last 30 hari terakhir gitu ya. Masih last 30 hari terakhir beberapa aset blog saya itu masih diakses. Nah, kalau misalkan teman-teman website-nya banyak traffic gitu ya. Teman-teman website-nya banyak traffic, teman-teman bisa taruh tuh yang namanya AdSense di website teman-teman semua, di blognya teman-teman semua. Ya. Ini udah lama nih. Terakhir saya optimasi itu tahun 2016. Ya, ya tahun 2016. Dan 3 hari yang lalu, 3 bulan yang lalu tuh ternyata masih ada 116 page view. Lumayan lah ya. Dapat RPM-nya 0,02. Ya, namanya nggak ada optimasi ya, tapi ini bisa jadi opsi yang bagus untuk monetisasi. Nah, untuk monetisasi yang lain kita diskus di Q&A aja gimana ya. Tapi sebelum saya tutup ya, saya mau invite teman-teman semua untuk join ke komunitas kita. Ya, kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan atau pengen lebih escalate ke knowledge teman-teman semua soal digital marketing, kita punya nih ya ruang untuk teman-teman semua diskusi namanya grup WA Ruang Hati Digital di mana membernya tersebar ya di seluruh Indonesia. Sejauh ini yang udah aktif di grup itu dari Jakarta, Jogja, Surabaya, Bali, dan Makassar ya. Terus kemudian di sini teman-teman nggak usah takut ya, nanti dianggap cupu, dianggap pemula dan segala macam nggak ada. Makanya di WA Ruang Henti Digital ini kita haramkan untuk memanggil mastah, suhu, master ya. Semua kita wajibkan untuk manggil dengan sebutan kadet ya, manggil dengan sebutan kadet. Nah, tertutup ya. Ya, tutup star. Oke, kalau misalkan tertutup nanti saya kecilkan deh. Nah, ini kelihatan di layar teman-teman semua? Silakan, gitu ya, di scan oleh teman-teman semua. Oke, silakan join ya. Nanti kita discuss di situ. Em, kita lanjut ke Q&A. Sepertinya Mbak Nana sudah standby. Dari saya sekian. Ayo kita discuss bareng-bareng. Monggo Mbak Nanas diambil alih kembali. Nah, itu tadi adalah kelas tanya kali ini. Terima kasih untuk Pandi sebagai sponsor kelas tanya hari ini, juga Mas Radius selaku pembicara di kelas tanya kali ini, dan juga teman-teman yang sudah mengikuti kelas tanya Dominesia live demo strategi website blog terindeks di Google dan tips monetisasi. Saya Nanas, sampai jumpa kembali di kelas tanya berikutnya. Dadah!